Bentuk ini digunakan saat seseorang memanggil atau berbicara langsung kepada pribadi itu. Gimana? Bentuk ini digunakan saat seseorang memanggil atau berbicara langsung pada pribadi itu. Nah, kasusnya apa namanya sebutannya? Kasusnya vokatif. Nah, vokatif. Sekarang tadi Pak Budi ketika saya tanya, ketika saya manggil Pak Budi, Bisa berbeda, tapi seringkali sama. Masya Allah, Masya Allah. Dalam, bentar ya. Ya salam. Dibilangin kok udah benar-benar dijawab gitu, masih aja alamat dibalik-balik kayak tempe, mau goreng tempe aja Pak Budi ini. Nah sekarang yang ini juga mestinya juga vokatif juga ya. Yang apa? Yang apa vokatif? Ya, Coba kasih tahu saya. 28 ini ya. Yohanes, iya memang Yohanes 20:28 itu vokatif. Kalau mau diartikan, bahwasanya ya sabar dulu. Kalau teman-teman Kristen kan mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu kan dinisbatkan kepada Yesus, kan begitu kepercayaannya teman-teman Kristen, betul nggak? Gimana? Kepercayaan teman-teman Kristen di Yohanes 20:28 ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, kepercayaan teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya itu ditujukan kepada Yesus, kan begitu? Iya. Berarti kasusnya harus vokatif. Kenyataannya vokatif bukan? Bukan. Kenyataannya kasusnya apa? Nominatif. Ayo. Nominatif di sini sama vokatif sama. Alamak. Aduh. Memang vokatif dan ini sama kok. Aduh, kacau. Aduh, berat lah ini. Coba vokatif itu apa, nominatif itu apa Pak Budi? Aku tunjukkan satu lagi ya. Ya, saya tanya dulu nih. Vokatif itu apa, nominatif itu apa? Coba Pak Budi kasih tahu saya. Apa vokatif, apa nominatif? Nominatif itu kan subjek. Kalau vokatif itu sapaan. Masa subjek doang sih vokatif? Nominatif bukan subjek doang. Pak Budi ngarang aja Pak Budi, ini dibaca yang lengkap lah. Nominatif adalah nominatif ya subjek sih. Loh lah iya, nominatif itu kasusnya gimana? Kasus apa? Dibaca yang lengkap. Loh, case-nya toh. Iya kalau cuman subjek kamu sebut doang kasus itu kan case dong. Ya kalau cuma subjek doang, SPOK juga subjek Pak. Gimana sih? SPOK juga subjek, predikat, objek, keterangan. Itu SPOK sama aja. SPOK apa? SPOK itu apa S-nya? Apa sih SPOK? Nggak ngerti aku. SPOK. Tuh, Pak Budi nggak ngerti SPOK? Alamak. SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Masa nggak ngerti Pak Budi? Nggak ngerti kalau kamu singkat itu apa yang ngerti? Loh, SPOK memang pas waktu SD saya diajari SPOK SD itu. SPOK memang subjek, predikat, objek, keterangan. Ya salam. Ini tak bacakan nih kasus nominatif nih, tak bacakan Pak Budi ya. Kasus nominatif adalah kasus ini sering disebut kasus penamaan. Sebab fungsi dan peran utama dari kasus tersebut adalah sebagai subjek kalimat. Ingat, bukan cuma subjek doang. Gitu loh. Peran utamanya dari kasus tersebut adalah sebagai subjek kalimat. Contoh, hu apostolos ginoskei ton nomon, artinya Rasul itu mengetahui hukum. Kata hu apostolos dalam kalimat tersebut adalah kasus nominatif. Hu apostolos sama hu kyrios sama Pak, sama-sama nominatif Pak. Ya, Sufiksnya itu os. Kalau nominatif sufiksnya os, tapi kalau vokatif sufiksnya itu e. Ya. Nah gitu dong. Pak Budi, ya. Gitu. Gitu dong. Pak Budi jangan bikin saya jengkel dong. Gitu dong. Pembicaraannya bukan tentang hal ini. Mati bicara. Ya salam. Bahasa Yunani.
Loh, enggak, Pak Budi tadi kan lari ke Yohanes 20:28. Ya saya jawab, gimana sih? Yang ngomong Yohanes 20:28 tadi Loh, siapa? sekarang Yohanes 28 apakah nominatif atau vokatif, bedanya apa? Nominatif itu. Ya, terus bedanya apa? Loh, gimana sih? Kalau nominatif itu, Tetap itu membuktikan Yesus itu Allah dan Tuhan. loh, gimana sih? Kalau nominatif itu, kalau yang Pak Budi maksud, ya Tuhanku, hayo kyriosmo, kaiho theosmo. Kalau yang dimaksud itu adalah Yesus, nggak bisa pakai nominatif, harus pakai vokatif. Karena kasusnya adalah orang yang diajak ngobrol Thomas siapa? Yesus kan? Ya, Kalau orang yang diajak ngobrol Thomas ada orangnya di depannya, kasusnya apa? Vokatif atau nominatif? vokatif. Nominatif. Vokatif. Betul, vokatif bukan nominatif. Kalau nominatif berarti yang dimaksud Thomas bukan Yesus. Alamak. Susah kali Tuhan loh. Yesus lalu siapa? Yo, Tuhannya Thomas, Pak Budi. Ya Tuhannya Thomas ya Yesus. Ya Allah. Sekarang gini coba ya, nggak usah lihat dalam konteksnya lah saya. Tapi kan konteks lebih. Saya kalah deh kalau ngomong soal konteks. Saya kalah sama Pak Budi deh kalau ngomong soal konteks. Dah kalah saya. Dah. Nanti dulu. Ayat 20 ya. Ayat 28 dan 29 ya. Thomas Ya. menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau ini ditujukan kepada, kamu bilang kepada siapa? Kepada Bapak? Iya, kepada Tuhannya Thomas, Bapa. Tuhannya Thomas bukan Yesus. Ya bukan. Bagaimana Lalu sih Yesus Pak dalam Budi? ayat 29-nya berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Enggak ada urusannya di Jadi, situ. kata-kata Thomas itu oleh Yesus dianggap sebagai pengakuan iman. Jadi dia setuju bahwa dia dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Ya Dan Allah ini salah. menunjuk oleh Bapa, ya kacau konteksnya. Itu Thomas itu kaget, Pak, kaget sehingga dia menyebutkan Tidak itu ada sebetulnya orang Yahudi kaget ngomong ya Allah, itu tidak ada. Itu orang-orang Indonesia. Mereka takut hukum ketiga dari hukum Taurat, hukum 10 hukum Tuhan itu, jangan menyebut nama malamu dengan sia-sia. Mereka tidak ada. Kalau kaget ngomong ya Allah, ya Tuhan, itu tidak ada. ya itu kan menggunakan kata hukiriosmo kaihoteosmo. Alamak. Dan kalau itu kaget, itu tidak ditujukan kepada Yesus. Tapi di sini Thomas menjawab dia. Berarti ini dikatakan ditujukan kepada Yesus. Kalau itu ungkapan kaget, itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Ya kalau Thomas menjawab dia berarti kasusnya harus vokatif. Itu konsekuensinya. Sekarang saya tanya, di situ tertulisnya vokatif atau nominatif? Ayo. Nah. Ayo, kalau memang Thomas menjawab dia, ya kan? Oke, saya ikutin. Thomas menjawab dia, Yesus. Oke. Kalau memang Thomas menjawab Yesus, kasusnya harusnya apa? Ayo. Ini nominatif. Ya nominatif. Bukan vokatif, Pak. Ya bukan vokatif, tetap ini ditujukan kepada Yesus. Ya, itu namanya maksa. Kepada Yesus. Iya, Oh, Allah. aku salah. Ya itu namanya maksa, Bapak itu maksa. Ya pokoknya ini tetap ditujukan, ya itu namanya pemaksaan. Alamak. Loh, kalau tidak ditujukan kepada Yesus, ayat selanjutnya itu tidak cocok. Kan kita Apanya yang nasihat nggak mesti cocok, pakai Pak? konteks. Apanya yang nggak cocok? Saya nggak ngomongkan konteks. Aduh. Saya ngomong gramatik. Itu aku ngomongkan konteks, karena konteks itu menentukan. Makanya kalian sering salah tafsir itu karena Anda perlu Iya, oke, saya ikutin. Tafsir itu harus lihat konteks. Ya, oke, saya ikutin. Oke, kita masuk konteks ya. Oke, di mana konteksnya bahwasanya Yesus di situ mengatakan dia adalah Tuhan dan Allah. Di mana konteksnya? Ada nggak? Loh, dia jawab dari jawabannya. Loh. Dalam ayat 29-nya. Apa? Ayat 29-nya dia ngomong apa? Apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka engkau Berbagai percaya. mereka yang Saya tidak tanya melihat sekarang Pak percaya. Budi. Ini kan Sebelum- konteksnya sebelum-
Thomas itu tidak percaya Yesus itu bangkit kan. Kalau aku tidak mencocokkan jariku ke dalam lubang dan pakainya tuh, aku tidak akan sekali-kali tidak akan percaya. Iya. Kalau Yesus menambahkan diri, lalu Thomas percaya. sekarang percaya. Thomas Makanya percaya. dikatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbagai mereka tidak melihat namun percaya. Ya oke, jadi kesimpulannya di situ Thomas percaya bahwasanya Yesus telah bangkit kan gitu, menurut kitab ya, menurut kitab, betul nggak? Ya. Nggak ada urusannya dengan ya Tuhanku dan Allahku. Justru karena dia percaya Yesus itu bangkit, berarti Yesus itu Tuhan dan Allah. Itu tafsiran Kalau Pak. dia bukan Tuhan dan Allah, dia tidak bangkit. Kalau dia manusia biasa, dia tidak bisa bangkit. Iya, iya itu loh. Gimana sih? Bapak mengatakan manusia biasa nggak bisa bangkit? Tidak bisa. Loh, yang dipenggal oleh Herodes itu siapa? Dipenggal oleh Herodes. Siapa yang dipenggal sama Herodes? Saya tanya. Rasul Yakobus. Kok Yakobus? Yohanes Pembaptis. Aduh, Bapak ini gak pernah baca Bible. Yohanes Pembaptis itu. Loh, Herodes yang mana? Makanya Kok dalam Herodes ya? kita ada juga. Herodes Pak, Herodes. 12 ini Herodes yang ini ya. Kita Rasul 12 ayat 1 ya. Nah, makanya aku nggak ngerti maksudmu yang mana. Oke, ini. Yang mana ya kan? Yang mana? Oke, ini. Terhadap Ini. beberapa orang dari jemaat yang Ini, menyuruh ini. membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Iya. Jadi Yakobus juga. Tapi kalau yang siapa itu? Yohanes Pembaptis itu Herodes yang lain. Itu Herodes yang Ya, agung. ini. Si, ini loh, tak kasih tahu ayatnya. Herodes yang agung itu sudah mati pada saat kisah 12 ini. Pak, sabar. Ini. Jadi ini Herodes yang berbeda ini. dengan Herodes yang pertama. Markus enggak gini. Bapak kan mengatakan kalau manusia bisa nggak bisa bangkit. Markus 6 nomor 14 coba dibaca. Silakan. Markus 6 nomor 14 dibaca. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, perhatikan orang mengatakan ini bukan Iya, fakta oke. ini. Iya, Yohanes Pembaptis lanjut. sudah bangkit dari antara orang mati dan itu sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Jangan dipotong, Orang jangan dipotong. mengatakan, Belum selesai. Ayat 15, Ya. 16. Jangan dipotong dong. Ayat Yang lain 15 sama mengatakan 16. dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Terus Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah aku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Jadi Itu kan kepercayaannya Herodes dan itu salah. konfirmasi dari pemenggalnya sendiri, siapa yang menggal di situ? Herodes yang menggal, ya tidak tahu siapa yang menggal dia, masa dia menggal sendiri. Itu saya bacakan nih. Nih saya bacakan ya. Waktu Herodes mendengar hal itu itu apa? Ada banyak orang yang mengatakan itu Yohanes Pembaptis, itu Elia, dia seorang nabi kan begitu. Waktu mendengar hal itu, Herodes berkata, bukan, kata Herodes apa? Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Yang menggal siapa di situ? Ya menggal yang mungkin alkoholnya Herodes. Astagfirullahaladzim. Di situ tertulis gini. dia itu Yohanes yang sudah. Sekalipun yang menggal Herodes sendiri, apakah kata-kata Herodes ini itu bisa dibenarkan? Ya Itu salah. mustahil. Aduh, Pak Budi, ampun saya Pak Budi. Itu Loh, yang ngomong Ini bangkit kamu lagi ngomongnya, itu. kamu tuh yang tidak masuk akal. Ini Herodes mengatakan bukan, dia tuh Yohanes yang sudah kupenggal kepala dan yang bangkit lagi. Lah, ya. Itu jelas bukan. Itu Loh. salah, omongan dia tuh salah. Loh, Coba di mana ada yang menyanggah itu salah? Di ayat berapa coba? Kasih tahu saya. kalau dia bangkit lagi, mesti diceritakan lagi ada Yohanes Pembaptisnya masih hidup lagi. ngarang. Ternyata kan tidak ada ceritanya. Gini loh Pak Mana ada Budi. ceritanya? Ada nggak Bentar, ayat? aku tak ngambil minum ya.
Iya, minum dulu Pak Budi, minum dulu Pak Budi. Jangan marah lu ya, Pak Budi nggak boleh marah. Kalau Pak Budi marah saya tutup komal saya pokoknya. Pokoknya kalau Pak Budi marah saya tutup komal saya. Saya nggak nurunin Pak Budi, nggak sopan. Saya tutup komal saya biar selesai semuanya nggak lihat. Karena saya sangat menghargai Pak Budi teman-teman. Jadi saya nggak mau kurang ajar sama orang tua gitu. Saya meskipun Pak Budi seorang Kristen, saya tetap hargai gitu. Gitu teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda semuanya. Mantap. Udah dikatakan di situ yang menggal sendiri yang mengkonfirmasi bahwasanya Iya, tapi omongan dia tuh salah. bahasa di mana Kalau yang memang ada dia tuh bangkit lagi setelah ini masih ada cerita tentang Yohanes Pembaptis lagi, kenyataannya tidak ada. di meja. Aduh Pak Budi. Ada nggak yang menyangkal bahwasanya perkataan Herodes salah? Ada nggak? Coba kasih tahu saya di mana? Di ayat berapa tuh? Aku Coba. yakin 1000 orang Kristen kamu tanya, 1000 orang Kristen akan jawab seperti itu. Iya itu doktrin. Kecuali botol-botol Kristen tidak tahu lagi. Ya itu dogma Pak Budi, itu dogma. Dogma itu tidak ada penafsiran seperti itu dijadikan dogma. Alamak. Dogma itu Lah, kan terus doktrin yang disahkan ya gereja. gini deh, kalau memang itu Disahkan ya gini gereja. deh, kalau memang itu Disahkan ya gini gereja. deh, kalau memang itu Dogma itu Lah, kan terus doktrin yang disahkan ya gereja. gini deh, kalau memang itu salah. Disahkan Ya gini gereja. deh, kalau memang itu salah, kenapa Herodes di situ dicatat, dihapus aja ayat ini? Ya salam. Jadi kalau menurut aku ya, waktu Herodes meninggal itu ya berkata bukan ya itu dia itu kayak apa ya? Karena dia membunuh, dia tahu ya kan dia tidak bersalah, tapi dia kan sudah kadung bersumpah kan, lalu akhirnya dibunuh juga. Ya saya Nah, tahu dia- itu, saya udah baca kok. dihantui oleh perasaan bersalah yang menyebabkan dia lalu mengatakan kata-kata itu. Dia marang gitu. Loh, Ngarang. ayo sekarang aku tanyakan ChatGPT ya. Alamak, jadi itu lagi. Pak Budi ampun deh. Bukan ngarang. Ya udah, gini Pak Budi saya sapa dulu, ada saudara saya Bang Filipus. Assalamualaikum. Ya. Sebentar Pak Budi, sebentar. Halo Bang Filipus. Gini. Lanjut ke Yo, kandang tunggu nanti dulu. saya. Gini Pak Budi, izin. Sekarang kan udah jam 9. Saya belum makan. Jadi boleh nggak saya makan Pak Budi? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya makan. Boleh kan? Masa nggak boleh? Nah, saya izin makan dulu. Saya tetap di sini, nggak mungkin saya keluar karena kalau saya keluar rungkat. Makanya saya naikkan Bang Filipus, minta tolong Bang Filipus open cam. Saya mau beli nasi goreng Pak Budi. Gorengan cepat mati kamu nanti. Hah? Makan gorengan cepat mati nanti. Udah cepet mati katanya. Kurang ajar Pak Budi. Kurang ajar. Gorengan tuh paling buruk loh. Lah kalau Menyebabkan Kalau sakit bakaran? jantung kamu nanti kayak Yahya Baloni nanti. lah Lah, jangan ngarang aja. Kalau bakaran, ayo kalau bakaran itu Bakar nggak apa-apa. bakaran nggak apa-apa. Emang Pak Budi nggak tahu Jangan gosong. Kalau gosong itu itu karsinogenik. Pak Budi nggak tahu kalau karsinogenik. Iya kalau gosong, kalau udah gosong nggak ada yang. Yang namanya bakaran nggak ada yang nggak gosong Pak Budi. Di mana ada orang bakar nggak gosong? Udah lanjut sama Bang Filipus. Bang Filipus open cam dong. Bang Filipus. Ya, aku tanyakan sama. Ya, sama aku bersiap. Ya. Dalam Markus 6 ayat 16 kata-kata Herodes itu benar. Iya, sabar Pak Budi. Iya nanti. Aduh, ini loh Bang Filipus ini biar ngomong dulu. Saya tak mute, saya tak close cam. Saya mau beli nasi goreng saya, lapar. Sudah, oke. Sabar sama ini loh. Ada saudara saya. Saya tak mute dulu. Bang Filipus, monitor. Pakai baju ya? Bang Filipus. Oh, sebentar Pak Budi. Nah, ini Pak. Open cam dulu ya, open cam Bang Filipus ya. Open cam nih. Ini judulnya tak gantinya biar enggak
nentengi Pak Budi. Kok dhisik. Ah, oke, Pak Budi open cam dong. Mana Pak Budi nggak kelihatan wajahnya? Ah. Sabar, aku mau minum ini loh. Mau minum aja sembunyi. Tadi ada pegangannya. Mau minum aja sembunyi. Enggak, minum mesti pakai obat. Ini suaraku ini. Bentar, aku masukkan obatnya ke botol dulu. Ya itu kebanyakan bakaran itu Pak Budi suaranya jadi gitu, ya kan? Kebanyakan bakaran itu. Aku jarang makan bakaran kok. Kebanyakan makan kepiting. Saya tahu Pak Budi suka kepiting, saya ngerti. Saya ngerti, kepiting segini besar teman-teman dihabisin sama Pak Budi. Ngeri. Aku aja yang umur segini gak berani loh makan kepiting segitu. Gimana kolesterol? Asam urat. Ayo. Kepiting enggak kolesterol. Wah, masa? Semua seafood itu bagus. Kepiting itu proteinnya sangat bagus. Coba Google kalau nggak percaya. Saya tahu Pak Budi, saya tahu. Tapi bikin asam uratnya juga bagus. Saya Aku tahu. nggak masalah dengan asam urat kok. Aku makan kepiting berapapun enggak apa-apa, asam urat itu nggak masalah. Iya, ya udah, nggak apa-apa. Udah siap belum? Ini Ustadz Filipus sudah siap nih. Aku tak close cam ini, aku lapar aku, Lama kali Pak Budi. Ini loh botolnya ini loh. Ini loh botolnya ada obatnya nih loh. Oh iya, ya udah minum dulu. Ya udah Pak Ya. Budi minum dulu. Ya. Ini Obat coba apa untuk ini? mengatasi suara seraknya ini. Gitu. Iya. Pak Budi syahadat aja, biar suaranya nggak serak. Bisa lihat. Alerginya macam-macam, jadi pokoknya salah makan yang mesti serak. Ya udah. Oke, lanjut sama Bang Filipus. Bang Filipus, kalau ya ikutin aja lah Pak Budi arahnya kemana ya Bang Filipus ya. Ikutin aja ya. Tadi bahas pembuktian Yesus disalib. Saya ya gitu. Silakan Bang Filipus, saya serahkan ke Bang Filipus. Saya izin mute dulu ya. Teman-teman di bawah jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah makan nasi goreng, saudara. Di tap layar dan di love orange-nya ditekan bagi yang berkenan. Ya, ya beliau mualaf. Silakan dilanjut. Ya, Pak Pendeta Saya izin Budi. mute. Saya izin mute ya. Saya izin mute. Pak Budi, saya makan dulu ya. Ya. Silakan host. Ini tadi kan dengan Pak, ini kalau saya nggak salah dengar ya, dengan Ustadz Ardiansyah Arif ini dengan Pak Pendeta Budi mempersoalkan soal kalau dia orang biasa nggak mungkin bangkit gitu loh. Benar begitu kalau nggak salah ya. Benar nggak? Herodes saja belum selesai. Ini aku bacakan ya. Oh iya. Apakah dalam Markus 6 ayat 16 kata-kata Herodes itu benar? Ya, silakan. Dari ChatGPT ya. Konteks Herodes mendengar Ya. kabar tentang Yesus dan mujizatnya. Karena rasa takut dan hati nurani yang bersalah, ingat dia sudah membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes menyimpulkan sendiri bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit. Apakah kata-kata Herodes benar secara faktual? Tidak benar secara fakta. Yohanes Pembaptis tidak bangkit. Yesus bukan Yohanes yang bangkit. Itu hanya asumsi dan ketakutan Herodes. Tetapi benar sebagai ungkapan perasaan Herodes. Itu mencerminkan keyakinan pribadi Herodes yang diliputi rasa bersalah dan takut. Ini katanya kan tafsirannya aku, bukan tafsiranku. Ini semua nafsir seperti itu. Ayo, aku ini punya buku tafsiran tidak banyak-banyaknya. Kamu milih yang mana, tak tunjukin. Ya lanjut Pak ini. Ya tapi di sini jaringanku merah ya, Jarang-jarang saya berdiskusi dengan pendeta yang hebat ini, pendeta senior, pendeta Budi Asali ya.
Ya. yang sudah bahkan udah doktor teologi, salah ya Pak ya? Doktor apa Kenapa? magister Pak? Apa? Magister apa doktor teologianya? Master aja MD aku kok. Magisteriumnya. Bukan dokter aku. Gelar itu enggak penting. Pokoknya dasarnya yang penting. Lalu belajar sendiri itu yang paling penting. Kalau gelar dokter tuh, dokter yang goblok tuh banyak. Ya, soal Herodes ya Pak, Ya, ya Pak Budi ya, tadi sudah Pak Pendeta ya, soal ya, Herodes, bahwa kemudian Yesus mengklaim mengatakan, Yohanes. Memang itu rasa takut Herodes, rasa bersalah, menyebabkan dia berpikir bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit, gitu loh. Tapi faktanya sudah jelas Yohanes Pembaptis itu tidak bangkit. Ya, kalau sih saya nggak persoalkan ya soal itu, apakah itu Yohanes Pembaptis yang bangkit atau cuma asumsi Herodes karena ketakutan terhadap sosok atau popularitas sosok Yesus waktu itu, ya, atau ini putus-putus nggak? Kedengaran nggak Pak Pendeta? Dengar. Itu saya nggak ke situ substansi pembahasan saya, tapi saya kembali. Oke, mana? Ya, saya kembali undur ke pembahasannya Ustadz Ardiansyah dengan Pak Pendeta Budi gitu. Yang mana apa ya, kalau nggak salah orang biasa nggak mungkin bangkit. Lalu Ustadz Ardiansyah kemudian mengatakan bahwa ada kok yang bangkit. Ya, orang biasa memang bangkit ada seperti dibangkitkan Yesus, dibangkitkan Elia, Elisa, Petrus, Paulus, itu semua pernah membangkitkan orang mati. Tapi mereka akan dibangkitkan beda dengan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit itu sekaligus diubahkan jadi tubuh bedanya di mana? Yesus bangkit itu sekaligus Jadi tubuhnya tubuh diubah jadi tubuh kebangkitan. Kalau orang-orang yang lain itu bangkit dengan tubuh yang lama, tidak diubahkan, maka mereka pasti akan mati lagi. Tapi kalau Yesus diubahkan jadi tubuh kebangkitan, dia tidak bisa mati lagi. Jadi Yesus akan diubah jadi tubuh kebangkitan, begitu? Iya, makanya dia dikatakan yang sulung, yang bangkit dari orang mati. Padahal sebelum dia itu sudah banyak yang bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia dikatakan yang sulung? Karena dia satu-satunya yang bangkit dengan tubuh kebangkitan. Kalau yang lain itu bangkit dengan tubuh lama. Jadi mereka pasti mati lagi. Sekalipun tidak diceritakan dalam Alkitab, pasti mati lagi. Di mana? Apanya? Maaf. Ini jaringanku merah. Ayat-ayat pendukungnya bahwa Yesus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, diubahkan menjadi tubuhnya Yesus diubahkan menjadi tubuh kebangkitan di mana? Bentar ya. 1 Korintus 15. Ayat Bentar, saya cari dulu. 51 sampai 58. 1 Korintus 15 ini kan bicara soal kebangkitan orang mati dan kebangkitan Yesus juga kan. Nah, Bentar ya. Nah ini ya. Ini mulai ayat 40 ya. Mulai ayat 40 dan seterusnya ya. Ya udah. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi.
kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkit dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tubuh rohaniah dan tubuh kebangkitan sama ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhirnya Yesus ya, menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saya kira ini saya cukup. Lalu ayat 50 ya. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, maksudnya tubuh yang sekarang ini ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu Dan bahwa yang binasa yang saya- tidak mendapat bagian dalam Tadi apa pertanyaan yang saya apa, Pak? binasa. Jadi ini ya membicarakan Yesus juga, maupun semua manusia nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Tapi pada akhir zaman, pada waktu Yesus datang kedua kali, baru kita dibangkitkan. Sampai sekarang yang saya pakai tubuh tanya kebangkitan hanya katanya Yesus. apa, Pak Pendeta? Apa? Yang saya mana ayatnya yang Ya, saya menyatakan bacakan Yesus. tadi itu Pertanyaan apa? tadi saya tadi apa sih? Saya tadi sudah bacakan kok. Udah ada tuh, saya ikutin ayatnya. Loh, kalau mau baca konteksnya ya mulai Pertanyaan ayat saya 1 kan ya, seperti panjang ini, Pak. banget. Mana ayat yang Ayat mendukung 1 bahwa ini ya, Yesus dibangkitkan ini berbeda seluruh. dengan orang lain, yaitu Bentar dulu Yesus ya. dibangkitkan, Pak Budi bilang Seluruh 1 Korintus kebangkitan Yesus itu 15. tidak sama dengan kebangkitan orang-orang yang pernah bangkit pada umumnya atau yang lalu-lalu. Iya, makanya ini kalau kamu Iya, mau ya baca saya cuma minta satu mulai ayat aja. ayat 1 lah, aku baca mulai ayat 1 ya. Gak usah banyak-banyak. Terus Pak Budi bilang, Yesus itu dibangkitkan. Sabar Pak, ya sabar. Yesus Ya. itu katanya dibangkitkan berbeda dengan orang lain dibangkitkan, yaitu Yesus dibangkitkan. Karena dia disebut yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati, itu alasannya. Ayat? Bentar. Lah kok saya minta ayat malah disuruh cari sendiri. Bentar. Kalau saya cari sendiri, kita nggak usah diskusi kalau saya nyari sendiri. Gini loh Pak, kan Bapak bilang kebangkitan Saya cuma Yesus nyari itu ayat. berbeda dengan kebangkitan orang-orang yang pernah bangkit pada masa-masa sebelumnya. Karena kebangkitan orang-orang yang pernah dibangkitkan di era-era sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya atau orang lain, misalnya di kisah Elia, ya Elisa membangkitkan orang, ya kemudian kebangkitan Lazarus, kebangkitan banyaklah kebangkitan-kebangkitan yang terjadi atau kisah-kisah kebangkitan dalam Alkitab. Oke. Tapi mereka tidak diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, Iya. sehingga mereka mati lagi. Oke, Iya. sekarang Bapak bilang bahwa kebangkitan Yesus itu berbeda dengan mereka karena Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Nah, aku pun Iya. minta. Oh, yang Iya, sulung betul. yang bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus sudah banyak yang bangkit, Pak. Wahyu 1 ayat 5 ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang sulung Wah, dari jaringanku antara jelek banget orang-orang ini. mati. Sebelum bangkit ini aku tutup kamera aja ya karena jaringanku nggak mencukupi nih. Jaringanku merah nggak mencukupi jadi aku tutup kamera aja kayaknya Pak Pendeta. Ya, nggak apa-apa. Yesus yang sulung dari antara orang yang bangkit, Iya. ya kan? Padahal kan Bukankah sebelum sudah Yesus banyak orang bangkit sudah kan? banyak ada puluhan orang yang bangkit? Nggak ada puluhan. Siapa bilang puluhan?
Elisa cuma bangkitkan satu, Elia Bagaimana bangkitkan itu, Pak? satu, lalu tulang tuh yang terkena Oh, tulang jaringannya Elisa dalam jelek nih. perjanjian lama cuma ada 3. Lalu setelah Yesus membangkitkan 3 lagi, lalu Paulus dan Petrus sama masing-masing 1. Divinity. Ya. Jadi tidak ada Pak, puluhan. halo, masih mendengar nggak? Ya. Iya, Halo? Wah, Iya, dengar. wah. Jaringan jelek ya. Koneksi. aku dengar suaramu. Jaringannya jelek nih. Halo, Pak Budi masih mendengar nggak? Waduh, parah nih jaringan nih. Ya, Pak Budi mengatakan bahwa Yesus adalah. Halo, jaringannya jelek ya. Ya udah, ini ya saya tutup aja kameranya, soalnya merah di aku merah. Iya. Halo, aku tutup kamera aja ya Pak Pendeta ya, karena Ya. signalku merah ya. Pak Pendeta bilang tadi bahwa Yesus adalah yang sulung dari yang dibangkitkan, betul? Ya, Betul enggak? ya. Halo? Iya. Wah, kalau kamu tidak dengar gini ya repot lah. Tadi Pak Pendeta bilang bahwa Yesus adalah yang sulung dari yang dibangkitkan, benar nggak? Iya. Wah, nggak nyambung nih. Aku sudah bilang iya, kamu tidak dengar, makanya sinyalmu jelek tau. Waduh, sayang sekali jaringannya ya. Aku bisa dengar kamu tidak bisa dengar aku. Nah, udah Pak, udah Pak. Udah. Jadi, Udah Pak, udah jaringannya ini udah. ya, kalau kamu tidak percaya ini laki-laki ChatGPT ini tidak ngawur aja ini. Sulung dari antara orang mati berarti yang pertama bangkit untuk tidak mati lagi, dalam kurung, bukan seperti Lazarus yang mati lagi. Jadi kalau bangkit dengan tubuh biasa itu pasti mati lagi. Tapi kalau bangkit dan tubuhnya diubahkan menjadi tubuh bangkitan itu tidak akan mati lagi. Semua manusia itu nanti pada akhir zaman waktu Yesus datang kedua kalinya itu dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Semua. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Yang percaya Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Tapi dengan tubuhnya juga. Iya, maksudnya aku tanya tadi ke Pak Pendeta, mana dalilnya kalau Yesus itu adalah orang yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan begitu? Itu yang menjadi pokok pertanyaan saya, Pak Pendeta. Ya itu Tadi jaringan jawabannya juga saya bagus. sudah saya jawab. Kamu tidak ngerti-ngerti. Yang bangkit itu sulung itu loh. Kalau kenapa kok bisa dikatakan sulung padahal sebelum dia sudah ada banyak orang dibangkitkan? Karena dia bangkit dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Dan dia yang pertama ya yang seperti itu. Dan yang lain itu nanti pada akhir zaman baru bangkit dengan tubuh kebangkitan. Makanya dia disebutkan yang sulung. Itu bukti kalau dia dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan bukti yang lain, dia sebelum dia mati dia tidak bisa lalu nembus tembok dan sebagainya. Tapi setelah dia bangkit dari antara mati itu dia bisa nembus tembok. Murid-muridnya di dalam ruangan yang terkunci, tahu-tahu dia masuk, tahu-tahu dia hilang. Dulu sebelum dia mati tidak pernah seperti itu. Nah, tubuh kebangkitan itu seperti itu memangnya. Ya udahlah kalau begitu seorang saya minta dalilnya mana dalil bahwa Yesus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, ayatnya juga saya enggak ini tadi, sebab salah satu-satunya yang ditunjukkan adalah 1 Korintus 15. Walaupun nggak ada ayat bahwa sama seperti Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan begitu. Yang jelas, maksudnya yang jelas bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang bangkit Alkitab itu ya. dari tubuh dengan Nanti tubuh dulu kebangkitan. nafsirkan Alkitab itu tidak harus ayatnya eksplisit ya. Implisit itu boleh selama implisitnya tidak bertabrakan dengan ayat-ayat lain. Ya jadi kalau aku tadi nafsirkan itu implisit itu
Yesus yang sulung dan bagainya itu implisit. Kalau Tetapi nggak itu ada yang- tidak nabrak ayat manapun. Kecuali kamu bisa buktikan aku nabrak ayat lain. Oke, Berarti baik. tafsiranku tidak sah. Ya, oke baik. Tapi Pak kalau nggak eksplisit itu namanya tafsir Pak. Lu memang tafsir, semua ayatnya mesti ditafsir lah. Itu namanya tafsir. Kamu sendiri di Iya, kitabmu tapi kamu tafsir apa enggak? Aku tanya. Ayo kitabmu sendiri kamu tafsir apa enggak? Misalnya Pak, Kamu sendiri jadi tafsirkan tafsir kitabmu apa Pak, enggak? tapi nggak boleh Lah ya sudah makanya sama boleh kan. menafsirkan Pak. Parah juga ini kalau sudah emosi begini. Boleh Pak, Loh, nafsir, emosi siapa? tapi Udah emosi kok. tafsirannya yang ditafsir. Tafsirannya apa? Oh, kirain udah dia emosi, maaf Pak. Yang Tafsirannya apa? ditafsirkan adalah kata-kata aslinya, Pak. Aduh. Yang ditafsirkan Loh. adalah kata-kata yang sebenarnya, Pak. Bukan yang nggak dikatakan seolah-olah dikatakan. Misalnya, aku mengambil sebuah benda dan mengipaskannya. Ya kan? Kipas-kipas yang dimaksud itu, Pak, tidak saya jelaskan itu kipas-kipasnya apa. Tapi Bapak kemudian mengklaim, kipas-kipas yang dimaksud adalah kipas angin. Padahal waktu itu saya mengambil ini, Pak. Padahal kipas-kipas yang saya maksud adalah dompet ini kemudian di Oke, ini kurang setuju ya. Karena apa? Namanya benar dan Kenapa jadi kurang setuju? Kan Anda bahasa Arab yang dipakai di Al-Quran itu Al-Quran itu menggunakan 7 jenis bahasa Arab. Nah, bukan senang, 7 jenis bahasa Arab. Di dalam surah yang sama yang saya bacakan di ayat ke-24 mengatakan apabila kamu mampu membuat kitab sejenisnya dan kamu tidak percaya apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad maka silahkan buka, buat. Sampai detik ini tidak ada. Coba. Sampai detik ini tidak ada yang mampu membuat kitab suci. Kalau memang ada yang mampu seharusnya saingannya itu adalah Alkitabul Muqaddas. Ternyata begitu dicek beda level. Beda level, bagaikan langit dan bumi. Kastanya Al-Quran ada di langit. Tidak ada samanya. Bahasanya berbeda. Bagaimana bagaimana tanda bacanya, bagaimana harokatnya, bagaimana ilmunya, itulah Al-Quran. Begitu Pak Iya. Kojiro. untuk mengecek apa statement Bang Rashid itu benar atau enggak kan aku harus tanya dulu ke orang Arab Kristen kan. Benar nggak? Orang Pak Ci, itu silakan buka Alkitabul Muqaddas Pak Ci. apa betul orang Arab Kristen? Al-Kitab Al-Muqaddas. Kejap. Siapa membaca? Kejiro. Kejiro mau bahasa Dia melihat ada harkat nggak, ada tajik nggak? mana ada? Kejap Makanya ya. kan dalam Al-Quran itu kan semua tanda bacanya, bahkan bagaimana pembacaan dalam Al-Quran itu, perbedaannya Kejiro. itu. Coba. Nah ini Kejiro. Ini Lukas 1:1 Kejiro. Ini Alkitab Al-Muqaddas Kejiro. Maksudku bukan itu loh Bang. Maksudku apakah orang Arab Kristen itu tidak bisa baca Al-Quran? Boleh. Tidak membaca. Kan bisa. Boleh bahasa Arab itu boleh. Oke. Bisa atau tidak boleh bahasa Al-Quran, tetapi ilmu dalam memahami bahasa Al-Quran itu ada 16 tingkat ilmu. Paling Banyak. dasar itu ilmu nahu sharaf, yang tadi itu tanda baca balago. Contoh gini,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus kalau dibacain Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, kira-kira orang yang paham Al-Quran itu bagaimana? Paham tidak? Apa artinya itu? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagaimana tanda bacanya itu? Seperti apa pemahamannya? Itu beda sudah artinya. Tetapi kalau pelan-pelan bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu pembacaan Al-Quran. Bahkan kalau orang yang paham betul seperti apa tanda bacanya belum tentu saya benar. Kalau orang yang tahu, kalau orang yang paham, memahami 16 tingkat ilmu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ya. Enggak semata-mata. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbihuma tukadziban. Ada makhluk sebelum ada langit dan bumi ini, setuju nggak? Sang pencipta itu dia seorang diri, setuju nggak? Enggak. Setuju bang, setuju. Kau Pak Kripto nggak? Setuju dong. Saya setuju dengan gejala oleh cendekiawan sekarang melihat bahwa kita manusia itu dulu adalah produk daripada makhluk-makhluk. Bukan itu maksud gue ini Pak Kripto. Gini loh, sebelum semuanya ada, sebelum makhluk hidup ada, alam semesta ada, yang ada pertama kali itu ya, yang tidak berawal ini adalah sang pencipta itu sendiri. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju. Artinya apa? Di luar daripada dia adalah ciptaan. Setuju nggak? Setuju. Ya udah selesai. Udah tuh sebenarnya. Gimana kan Dito? Udah. Iya Pak Suki, gimana Pak Suki? Iya Pak Suki. Pak Suki, surga itu ciptaan Pak Suki? Surga khusus buat manusia. Ya diciptakan bumi. Enggak, khusus buat Tuhan katanya kan. Bapak di surga kan gitu kan. Iya. Itu Bapak di langit, bukan di surga. Ah, Pak gitu di langit katanya waktu itu. Yo, Pak Suki. Iya sama lah. Pokoknya tempatnya Bapak itu tempat yang nyaman lah gitu ya. Mau dibilang surga, mau Firdaus, mau tempat Yang jelas sang pencipta itu tidak bertempat, tidak terbatas dengan waktu. Kalau dia bertempat berarti dia Bu dokter, dia ada kursinya Bu dokter ya. Oh iya, ya udah. Kalau sang pencipta itu bertempat artinya kecil sang pencipta itu, lebih besar tempatnya. Ya sekarang dia ada di mana kalau buat Bang Andi? Kita nggak bisa bertanya di mana dia nggak terbatas ruang dan waktu. Itu di luar nalar manusia. Iya berarti nggak masuk akal. Jangan turun. Nah kalau hal ini nggak bisa masuk akal Bang, nggak bisa karena ini goib itu tidak masuk akal. Gitu ya. Ntar dulu Pak Darel. Ini memang perlu diedukasi nih hal-hal kayak begini. Gitu Pak Suki. Ya itu memang agak sulit Bang Andi kalau kita mau memahami Tuhan yang ya itu dia. itu susah. Ada hal goib. Makanya ada hal goib itu sulit untuk diperdebatkan. Karena iman di sana. Benar, yang bisa diperdebatkan itu adalah yang pernah ada di muka bumi ini. Itu loh. Iya. Betul. Nah sekarang kita masuk deh, topiknya diganti. Kita masuk ke topik viral aja deh.
yang sangat viral ini membuat orang berpikir banyak, yaitu ada 2 Kristus. Wah, apa benar itu ada 2 Kristus? Apa maksudnya pengertian dari 2 Kristus? Saya buka dulu ya, nanti Anda. Ada Kristus yang sejak lahir sudah menjadi Kristus, Lukas 2 nomor 11. Ada Kristus setelah dia mati dibangkitkan baru menjadi Kristus, Roma 14:9 sama Kisah 2:36. Jadi ada 2 Kristus. Tandanya adalah Kristus yang mati di tiang salib terkutuk itu bukan Kristus anaknya Maria. Mau dibahas Pak Suki? Silakan. Ya, jadi Yesus ini kan sejak lahirnya dia kudus ya. Dia diutus kan gitu. Dia sejak lahir sudah Kristus dia. Iya, kudus kan. Iya. Nah, lalu kan diutus. Yang diutus itu kan ya disebut Kristus kan artinya bahasa Yunani, bahasa umumnya adalah Mesia, atau yang diurapi oleh Tuhan, betul? Betul. Oke. Berarti memang artinya sejak diurapi lahir itu adalah disayangi oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, betul? Betul. Betul. Sekali. Jadi anak Maria ini disayangi, dilindungi, dimuliakan oleh Tuhan. Betul sekali. Ya, artinya bukan dia yang disalib, karena yang disalib ini adalah terkutuk di tiang salib, bukan anaknya Maria, tapi ada Kristus lain. Itu maksudnya Pak. Ya, itu maksud dari 2 Kristus itu kan begitu maksudnya. Betul, betul. Jadi sekali. Kristus yang pertama ini benar-benar dilindungi dan tidak mungkin dia disalib gitu kan. Betul. Nah, sedangkan Kristus yang kedua ini siapa sehingga dia harus disalib? Nah, tiba-tiba menggantikan inilah yang dibuatkan oleh kemauan pembunuhnya. Kemudian Paulus yang membuatkan data Roma 14:9, mati dan hidup kembali supaya menjadi Kristus Tuhan. Terus kedua di Kisah 2:36, Bapa di surga ya menjadikan Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi syarat memang Tuhannya Kristen ini, mohon maaf, harus mati dulu baru hidup menjadi Tuhan. Artinya itu bukan anak Maria, gitu loh. Menjadi Tuhan bukan Tuhan. Ya menurut yang terjemahannya begitu. Jadi Bang Handi nggak percaya dong perkataan Yesus yang dia mengatakan di dalam Matius 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Tuh. Tadi kan dikatakan dia fasik, mereka itu fasik. Oke. Itu memang orang-orang ini memang ingin anaknya Maria ini mati untuk disalib, Pak. Tapi Anda boleh juga membacanya bagaimana Yesus ini semalaman dia berdoa untuk diselamatkan dari cawan. Diperkuat di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya apa? Memang dia mau ditangkap, tapi bukan dia yang disalib, diselamatkan dengan doanya yang semalaman itu, Pak. Kalau mau berpikir jernih ya. Bahkan itu kira-kira. Bang Andi, kalau Yesus berdoa minta dia tidak ikut dalam pekerjaan Bapa, itu dia membangkang. Bahkan dikatakan dia bukan anak. Tetapi apa akhir dari doa itu? Isi doanya gini, Pak. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Artinya apa? Kalau memang penyaliban ini kehendak Bapak, ya dipasrahkan hidupnya. Tapi kehendak Bapak itu nggak ada kehendak Bapak membunuh orang yang tidak bersalah. Logisnya di sana, Pak. Benar Bang, logisnya di sana. Cuma persoalannya Abang Andi harus melihat secara luas bahwa seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, kalau itu faktor itu faktor tujuan mengenai kombinasi ajaran pagan. Memang ajaran pagan ini perlu memang ada tumbal, Pak. Jangan dicampur ke sana dulu. Ini ada 2 sisi mata koin, Pak. Yang mana yang Anda pegang begitu? Kalau ingin jujur dan jernih berpikir, ya mari kita sama-sama memuliakan anaknya Maria, itu aja. Begini Bang Andi. Ya. Sejak hukum Taurat itu diberikan, Bang Andi,
Tidak ada satu orang pun yang dapat menggenapi melakukan hukum itu. Sehingga hukum itu jadi bayang-bayang mereka yang menerima hukum itu di dalam hukuman atau kutukan. Sampai hukum ini bisa dibatalkan. Dan yang bisa membatalkan hanya ada satu manusia yang bisa menggenapi. Sehingga dibawa mati. Sebenarnya kalau menyangkut masalah hukum Taurat, Pak, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tujuannya apa sih hukum Taurat itu? Ya banyak sekali syariatnya di sana. Syariat kehidupan sehari-hari, menyembah Tuhan, dan lain-lain itu. Kalau untuk kepenyalibannya, ya tidak ada hubungannya bahwa hukum Taurat harus dilenyapkan begitu. Yesus kan berkata, satu iota pun nggak bisa dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Pelaku hukum Taurat yang setia sesudah Nabi Musa adalah Yesus. Setuju nggak Pak? Saya ulang ya. Pelaku setia sesudah Nabi Musa adalah Yesus terhadap hukum Taurat. Setuju nggak Pak? Iya. Bang Andi harus perlu ada urutannya nih Bang Andi. Ada namanya kronologinya ya. Awalnya itu Bapak bicara kepada Hawa, janjinya. Lalu dia bicara kepada Abraham. Lalu Abraham dibenarkan karena percayanya. Bang, jangan mundur lagi deh ke sana. Kita maju aja. Artinya Yesus ini loh, ada dua. Satu terkutuk, gini Pak, satu terkutuk, satu mulia. Yang mana yang Anda pegang gitu loh? Sebenarnya dia sendiri Bang Andi, bukan dua. Sebab anak, yang namanya anak yang taat Bang, itu diujinya dari hidup sampai mati Bang. Kalau begitu Pak Suki, kira-kira ada nggak sih kriteria syarat Yesus mati terkutuk Pak? Ada nggak kriteria apa yang dipenuhi anaknya Maria yang mulia ini mati terkutuk? Itu yang tadi saya baca di dalam Habakuk itu. Nggak Karena bisa, mereka, gini Bang Andi, imam kepala ahli Taurat sebagai penguasa yang menentukan masyarakatnya atau pengikutnya itu dihukum mati atau tidak, mereka dikatakan Tuhan, mereka itu fasik. Jadi hukum tidak punya kekuatan lagi karena mereka melanggar semua. Nah sehingga timbullah hukum itu terbalik. Kalau bukan gitu Pak keadilan Suki, ini timbul, tetapi saya simpulkan biar nggak muter-muter, menurut Pak Suki, Yesus ini mulia atau terkutuk? Dia mulia menerima kutukan yang memang disengaja oleh. Iya. Menurut Pak Suki, Yesus ini dilindungi nggak oleh Bapaknya di surga? Dilindungi Bang. Oke, kalau dia tidak dilindungi, dia tidak dibangkitkan. Tapi kalau dia memberontak, itu bahkan tidak dibangkitkan. Maksud saya bukan perlindungan itu. Menurut Pak Suki, Yesus ini dilindungi nggak dari kejahatan, termasuk pembunuhan? Kan di sana ada pada saatnya, sudah tiba saatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13, sudah tiba saatnya. Kalau sebelum saatnya, dia dilindungi banget Bang. Tapi karena sudah saatnya, dia nerima itu. Berarti Bapak di surga, berarti Bapak di surga ini tidak konsisten dengan perintahnya, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, Pak. Bukan Bang, jadi gini, maksudnya manusia itu diberi hukum supaya dia hidup sesuai hukum itu Bang. Jangan melawan daripada hukum itu. Ini aja deh Pak Suki, menurut Pak Suki kehendak siapakah Yesus mati di tiang salib? Ya prima kosanya itu Bapak sendiri, karena dia yang mengaruniakan anak itu ke dalam dunia ini. Lah kok kehendak Bapak, berarti Bapak ini balelo dong, nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Kan Yesus nggak punya salah Pak. Iya, karena punya tujuannya untuk menebus Bang. Bapak tahu nggak yang terlibat dalam hal ini, pembunuhan berencana ini Pak? Ada Kayafas, tua-tua Yahudi, ada Yudas, dan ada tentara Romawi. Benar Bang. Oke, mereka bertiga ini melanggar perintah Tuhan nggak? Melanggar, bukan hanya pada saat Yesus Bang. Sebelum Yesus pun banyak dibunuh oleh mereka. Artinya pembunuhan Yesus di tiang salib itu pelanggaran perintah Tuhan Pak. Iya. Dan artinya memang mereka harus dihukum. Artinya kalau pembunuhan Yesus di tiang salib pelanggaran perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan. Artinya lagi adalah kemauan iblis. Iblis yang merasuki mereka. Iya itu sama aja terjadi pada Hawa Bang.
pada Hawa dan Adam itu sama. Artinya lagi kejadiannya. Pak, tidak ada kriteria ya Yesus itu mati terkutuk. Marilah Pak, kita jernihkan akal kita. Tetap Anda menjadi Kristen, kita muliakanlah Yesus, jangan kita kutuk dia. Itu sih permintaan saya Pak. Ya, coba menurut Bang Kripto atau Bang Darel gimana tuh? Ya silakan. Kan Bagaimana kita lanjut lagi, kan menjelaskan? kita. Oke, kripto yang jawab atau aku yang menjawab kripto? Apa? Coba. Apa? Pertanyaan-pertanyaan si Hendy tadi memang itu pertanyaan yang bisa menjebak. Coba sama aku tanyakan Hendy. Lo kok kamu jebak sih? Ada jawaban siapa tadi si Suki tadi sebenarnya? Contoh nih pertanyaan Hendy. Pertanyaannya apa sih? Aku lagi makan biskuit. Makan Nggak usah libatkan kripto dulu, Bang Darel aja, Bang Darel aja dulu tangkap. Yesus itu, Pertanyaannya apa? menurut Bang Darel, Anda semua di sini gitu ya, Yesus ini mulia atau terkutuk? Mulia. Bang Hadi. Iya. Bang Hadi. Iya. Apa pertanyaannya? Yesus ini, ya apa diulang aja, dia kan nggak concern. Yesus ini mulia atau terkutuk, Pak? Anak Maria loh yang saya maksud ya. Yesus anak Maria ini mulia atau terkutuk? Monitor. Makanlah dulu kau kripto. Monitor. Bang Suki. Gimana Pak Kripto? Monitor. Kalau orang berakal sehat, ya pasti anaknya Maria orang mulia. Halo. Ya. Ya lanjut Bang Kripto. Halo Kang Nito. Iya, Saya turun dulu ya, nanti saya naik ya. Ini kalau nggak ada Oke, suara. boleh. Siap Pak Kripto, ya. Oke, ada Bu Pak dokter Suki. pinjam kursinya ya, Bu dokter ya. Aduh. Kan Darel aja, Bang Darel. Menurut Anda bro, Ya. Yesus anak Maria ini mulia atau terkutuk? Yesus itu mulia, dia itu Tuhan. Saya ulang nih, jangan ditambahin. Yesus ini anaknya Maria ini mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Berarti yang terkutuk di tiang salib anak siapa? Anak saya banyak yang mati di tiang salib. Termasuk Yesus. Yesus. Yesus itu anak Maria juga gitu? Anak Maria itu pun juga mati di kayu salib. Ya terkutuk nggak dia atau mulia? Dia tidak terkutuk. Terus Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Apa? Coba bacakan isinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Siapa itu yang terkutuk di situ? Dia Yesus menjadi kutuk. Katanya mulia, kok kutuk? Dia menjadi kutuk. Berarti dia nggak mulia dong? Dia menjadi kutuk, menanggung kutuk orang yang Iya, berdosa. berarti kalau dia terkutuk dia nggak mulia. Siapa bilang dia terkutuk? Loh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang kutanya kau, apakah menjadi kutuk adalah terkutuk? Ada tulisannya di situ terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, benar. Ya, siapa itu Pak yang terkutuk itu? Dia terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib atas kejahatannya itu. Jika dia tidak melakukan kejahatan lalu tergantung di kayu salib, maka dia tidak terkutuk. Yesus itu digantung nggak di tiang salib? Kutanya kau, andai ada anak bayi digantung di kayu salib, sebentar. Sekarang begini, andai ada anak bayi, anak yang bayi digantung di kayu salib sangat bencinya bapaknya, apakah anak itu terkutuk? Itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Suruh dulu Paulus membuat dalil. Hendy, kenapa kau begitu? Sekarang begini, kita saling jawab aja. Ini dalilnya ada ini. Iya, tergantung. Sekarang kutanya kau, tunjukkan sama aku ada ayat mengatakan Yesus terkutuk. Ya, saya baca dalilnya tadi. Iya, Kristus. Dengerin dulu saya Pak. Kristus itu siapa? Kristus itu Yesus. Yesus. Oke, Kristus saya ganti ya. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa nama orang yang bergelar Kristus? Dengerin dulu pertanyaannya. Abis ini baru lu jawab, jangan dipotong atuh. Iya. Terus kan, siapa nama orang
yang bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib. Siapa nama orang ini? Nggak ada, Yesus nggak terkutuk di kayu salib. Salah soalmu, salah pertanyaanmu. Galatia 3:13 siapa Kristus itu? Sekarang kenapa kau bilang Yesus terkutuk di kayu salib? Tulisannya ada loh itu. Mana tulisannya? Coba baca tulisannya. Ada kata Saya Yesus ulang lagi. Lu ada Bible nggak di situ, bro? Ada, aku tahu. Bacakan saja. Kan bukan dibilang Yesus terkutuk di kayu salib. Jangan kau mengakur-akurkan apa namanya? Mengakor-akurkan itu. Yesus menjadi mati. Apakah Yesus mati di kayu salib? Benar. Apakah Yesus tergantung di kayu salib? Benar. Apakah Yesus itu menjadi terkutuk hanya karena tergantung? Tidak. Tulisannya di sana, saya dengerin ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya, dengerin, apakah orang yang digantung pada kayu salib terkutuk? Tidak semua. Sesuai tulisannya itu loh, Galatia 3:13. Tidak semua. Oke. Apakah orang yang digantung pada kayu salib itu bernama Yesus? Benar. Oke. Apakah orang yang digantung pada kayu salib terkutuk? Tidak semua. Yang di Galatia 3:13 siapakah orang itu? Ya, ntar dulu Pak Grito. Saya turunkan ini. Yesus yang di Galatia ayat 3 itu yang dimaksudkannya adalah Yesus. Yesus. Apakah Yesus digantung pada kayu salib? Benar, digantung di kayu salib. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Tidak semua. Sesuai tulisan Galatia itu? Tidak semua. Tidak ada di situ tidak semua. Mungkin Bang Andi, ini. Bang Andi, saya coba bacakan satu ayat ini Bang Andi untuk Iya, silakan. memahami ayat itu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Itu Bang. Jelas nggak Bang? Ya Allah. Nggak ngerti si Andy itu. Kita membahas Galatia 3:13 ini Pak. Iya. Jadi itu dapat kita mengerti dengan memahami 1 Petrus 2 ayat 20. Jadi ini begini membahas Bang. Galatia kalau ada ke Petrus. Beda loh. Tapi Pak, begini sama maksud saya. Paulus. Jadi kalau orang berbuat jahat, dia layak di penjara Bang. Tapi ada orang di penjara bukan karena dia berbuat jahat. Tapi di situ Pak, gitu, Galatia 3:13 saya bacakan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, Oke, dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan benar. dulu Pak, dengerin dulu Pak. Siapa yang menjadi kutuk di sini Pak? Yesus. Yesus. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak Pak? Tidak. Gimana sih bahasa Indonesiamu? Orang yang menebus hutangmu, apakah kau yang berhutang? Jangan Pak, saya tanya ke Pak Suki dulu. Pak Suki. Pak Mentil. Gimana Pak Mentil? Taruh dulu ya. Aku tanya dulu. Jangan dulu Pak. Hendy, kau berhutang, saya ke Pak Hendy. Suki dulu bentar. Saya ke Pak Suki dulu. Silakan Pak Suki. Aku mute pun ini. Dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk Pak Suki? yang menjadi kutuk menjadi hukuman Yesus Bang. Ya. Yesus. Orang yang menjadi kutuk Pak, terkutuk nggak Pak? Ya terkutuk dia, digantung dia. Ya udah terkutuk, selesai. Terkutuk. Dia kan jadi ya kutuk udah. menjadi tebusan jadi hukuman. Iya dihukum. Berarti di situ ya, yang berarti di situ yang terkutuk siapa Pak? Iya, kan dia sampai dibunuh itu arti terkutuk. Iya, yang dia terkutuk dibunuh, itu siapa? Bang. Iya Pak, Tetapi yang terkutuk di situ siapa? Dia di atas sayap salib Yang dulu tidak Darel, yang dulu berdosa. dengerin dulu Pak Suki. Yang terkutuk di situ siapa Pak Suki? Yesus di sana. Ya sudah cukup. Jadi sama seperti ini saya baca di dalam Petrus ya dijelaskan 1 Petrus 3 ayat 18. Ya udah selesai Sebab Pak. Pak Suki udah cukup. Sekarang Pak Darel nggak ngaku Yesus terkutuk. Sekarang sama aku. Ya, kalau begitu kau Darel diskusi sama Pak Suki. Pak Suki udah akui. Kau belum. Aku tanya dulu kau Hendy. Nggak usah lu nanya gua. Nanya Pak Suki aja. Pak Suki udah mewakili saya. Iya, Kenapa masuki kau- aja, Ren. Kenapa kalian takut ditanya? Hanya bertanya aja Hendy. Pak Suki udah mewakili saya. Dia udah diakui Yesus terkutuk. Sekarang Suki enggak. Kita kan tadi kau nanya, kenapa kau arahkan sama si Suki? Kau luruskan lalu Pak Suki itu. Kau luruskan lalu Pak Suki itu.
Jadi Yesus itu tidak terkutuk, dia itu menanggung kutuk. Dia menebus dosa, tapi dia tidak berdosa. Dia membayar hutangnya dia itu. Dosa itu hutang. Namanya hutang dosa. Jadi karena kalau dia membayar hutang, bukan dia yang berhutang, tapi dia melunaskan hutang itu, melunasi hutang namanya. Jadi kalau kau berhutang, aku lunasi, aku nggak berhutang, aku membayar menanggung hutangmu itu. Bukan aku yang berhutang, kaunya sebenarnya berhutang, tapi aku yang melunaskan. Kau yang seharusnya mati, tapi jadi aku yang mati. Kau yang seharusnya terkutuk, tapi aku jadi menanggung kutuk itu. Bukan aku yang terkutuk, kau itu yang Kau putar-putar aja bahasamu itu. Sebentar Hendy, sebenarnya aku yang terkutuk, si Darel ini yang terkutuk. Iya, kau ya terkutuk lah kau. Dengar, sebenarnya seharusnya kau udah akui dirimu terkutuk, udah cukup. Sebenarnya aku ini yang seharusnya terkutuk. Ya udah, terkutuk aja lah kau sudah. Kenapa kok ketakutan Hendy? Kau kok bahasa Indonesia kok susah amat mengerti. Basuki udah akui kok. Hendy, para penonton tahu bahwa engkau gentar kalau aku ngomong. Tenang aja. Jangan bro, cuman kamu muter-muter doang ke sana. Kenapa kau yang kau lawan ini datamu sendiri kau lawan. Bukan iyalah. Just calm down, man. Tenang aja. Kau berbicara, kau bertanya, aku diam pun. Kau dengar, sebenarnya akulah yang harusnya menanggung, aku yang harus terkutuk sebenarnya menanggung maut itu. Tetapi demi aku, karena begitu besar kasih cinta Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus ini menjadi kasih karunia, menanggung ini semua, menanggung utang dosa ini. Yang seharusnya aku yang terkutuk, terakhir jadi Yesus yang menjadi kutuk demi aku, agar aku bisa kembali kepada Bapa. Begitu. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Tidak ada yang terkutuk. Jadi dia menanggung kutuk itu. Ada kata terkutuk di situ. Tidak ada. Ada, tetapi tidak ada di kata. Apa sih kamu ini muter-muter doang? Dengar, kau jangan memaksakan kehendakmu agar Yesus terkutuk. Nah, Pak Suki udah akui loh itu. Itu Sugi, berbeda dengan aku. Ya udah lawanlah Pak Suki. Untuk apa melawan si Sugi? Sekarang Hendy, kau menginginkan bahwa Yesus terkutuk. Saya nggak menginginkan, Paulus yang menulis. Tidak ada Paulus menulis Yesus terkutuk. Ya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang tergantung di kayu salib itu yang karena dosanya, karena kejahatannya terkutuk. Tapi kalau dia tidak bersalah. Yesus orang nggak? Yesus orang nggak? Hendy, logika palasimu itu kau ingin menjadikan Yesus terkutuk. Ini coba kandidat, itu dia dulu itu udah tanya lagi. Gedein sendiri dulu dia. Arif, dia gede banget. Biar aku ya, ini baca. Ada terkutuk lah nggak nih? Tuh, ada terkutuk lah. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Oke, sekarang tapi gantian kita nanya dulu. Jika ada seorang nanya dulu lah. Ini lo ada ini. Lu terangin data ini. Apa yang mau kau tanyakan sama aku? Aku yang menjawab. Iya, setelah Anda membaca, apa yang Anda rasakan? Silakan. Yesus menanggung kutuk, Yesus menjadi kutuk. Ya udah, Yesus menjadi kutuk, udah selesai. Tapi kan nggak dibilang Yesus terkutuk. Menjadi kutuk itu terkutuk. Susah amat sih lu jadi orang. Enggak. Sekarang oke, gantian nanya ya, biar fair play. Oke gitu, baru seru. Ada seseorang yang tidak bersalah, lalu dijebloskan ke penjara, dilakukan konspirasi, lalu dia dijebloskan ke penjara. Apakah dia bisa dikatakan seorang penjahat? Ya tergantung materi persidangannya. Sekarang ku tanya dulu kau Hendy. Kalau terbukti di persidangan ya salah, kalau enggak. Sekarang begini, ada seorang yang kita tahu betul dia tidak bersalah, tetapi dia dikonspirasi lalu dijebloskan ke penjara. Sudah. Itu dengan saya jawab ya. Sekarang aku tanya kau, apakah kau pun mengakui, kau pun tahu bahwa dia itu tidak bersalah dan dia masuk penjara, kau pun tahu dia itu nggak bersalah. Aku tanya sama kau, apakah dia yang kau ketahui itu tidak bersalah itu masuk penjara adalah penjahat? Oke, saya jawab ya. Oke, jawabannya kasuistik ini tidak masuk di Galatia 3:13. Bukan itu yang dibahas. Itu jawabannya. Pengecut.
Lo kok gimana sih? Beginilah kumpulan. Kalau aku jawab tegas loh, Hen. Yang kita bahas Galatia 13 dia cari kasuistik. Jadi begitu. Bagus nggak jawabannya kan gitu? Oke. Bahwa sebenarnya orang baik yang dijeblos ke Kau ini cuma Kemana-mana dari dia adalah korban konspirasi. Melvin. Jangan kemana-mana Melvin. Dia memperlebar dia. Iya. Gitu. Dengar. Aku tahunya. Ini menipu. Dan ini penuduh dan Bro, lo diam dulu. Lu tanya soal begini, gua ini orang hukum. Ya, ada namanya kriminalisasi. Ya, dengar, ada. men. Tapi ini nggak membahas kasuistik. Ini membahas Galatia 3:13. Sekarang jawab saja dengan tegas. Bukankah aku menjawabmu dengan tegas tadi? Mengapa Ya, kau saya udah jawab tadi. Saya udah Tanya jawab. kau, Hendy. Apakah orang baik yang dijebloskan ke penjara itu adalah penjahat? Orang baik itu logisnya tidak bisa dipenjara. Orang baik itu. Itu kan jawaban saya. Ada orang yang tidak bersalah dijebloskan ke penjara, ada nggak? Itu namanya kriminalisasi. Sebentar, ada atau tidak? Ada. Ada. Lanjutannya, apakah orang yang dijebloskan ke penjara yang tidak bersalah ini adalah penjahat? Tapi dia nggak terkutuk dia. Jawab. Kok lari ke sono sih, pertanyaannya nggak apa hubungannya sama Yesus? Dengar. Kenapa kau takut menjawab? Kok jadi kamu melebar ke mana-mana sih? Kok jadi melebar gitu loh? Kita bahas Galatia 13, kamu membahas hukum. Kenapa sekarang ku tanya kau, apakah orang yang tidak bersalah yang dijebloskan ke penjara itu adalah penjahat? Saya udah jawab tadi, kriminalisasi ada orang tidak bersalah dihukum ada. Dia Hendy, ada. Dia penjahat atau tidak? Ya dia bukan penjahat menurut kita, tapi kalau di mata hukum. Begitulah. Dengarin dulu. Tapi di mata hukum dia penjahat karena ponisnya udah penjahat. Dia bukan penjahat di mata kliennya. Yesus itu terkutuk sebenarnya. Susah kalau diskusi kau ini melebar kemana-mana. Makanya Hendy. Ya diam dulu, saya jelaskan masalah hukum ya. Diam dulu, saya jelaskan masalah hukum. Diam dulu nih, kalau melebar nih. Siapapun yang masuk penjara, kalau udah diponis oleh hakim, dia itu bersalah. Baik di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, tetap keputusannya bersalah, ya bersalah di mata hukum. Nah, dalam hal hukum tidak boleh pakai rasa, tapi berdasarkan alat bukti, nggak boleh pakai rasa. Begini juga yang terjadi di Galatia 13, nggak boleh pakai rasa, tapi berdasarkan alat bukti. Alat buktinya berupa surat. Alat bukti itu berupa suratnya Paulus. Suratnya Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Jelas sudah di sana. Ingkrah sudah itu. Nggak bisa nanti ngebatin. gantian kita ya. Nanti gantian ya. Oke, aku mute ini. Ya, jadi ingkrah sudah ya bahwa Paulus sudah menulis surat berdasarkan alat bukti suratnya Paulus. Kristus itu menebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Dan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi bukti suratnya adalah inkrah berdasarkan keputusan Paulus bahwa Yesus terkutuk. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke, aku tanya dulu kau. Gantian. Tapi dong, Yesus saya. Berbicara hukum kita, ditanggapi. Oke. Bicara apa sekarang? Kau tanya aku tentang apa? Tentang hukum tadi? Bukan tadi. Ya silakan. Tentang hukum tadi, secara yuridisnya itu, aturannya itu, dia itu memang masuk penjara karena putusan. Tetapi jika kita mengetahui dia itu tidak melakukan kejahatan, tetapi dia diputuskan masuk penjara, kalau ditanya kepada kita, kepada pribadiku, yang aku tahu persis dia tidak melakukan itu, maka kalau ditanya ke aku, apakah ada rel si X yang masuk penjara itu adalah penjahat, maka aku akan mengatakannya bahwa dia itu tidak penjahat, dia itu bukan penjahat, hanya saja dia adalah korban kejahatan konspirasi ini semua. Dia bukan penjahat karena dia tidak melakukan kejahatan. Walaupun hukum memutuskan dia masuk penjara. Cukup? Oke, yang kedua. Saya lagi ya. Oh boleh. Hukum itu tidak berdasarkan rasa. Rasa itu tidak bisa dijadikan alat bukti, tidak bisa dijadikan barang bukti. Rasa itu. Gitu ya. Bicara rasa. Saya dulu ngomong, saya ngomong dulu. Saya dulu belum selesai loh.
Jangan Jadi, bawa rasa, Hendy. Ini kau pakai rasa kau ini. Kau pakai rasa. Sekarang ku tanyakan. Saya Gantian belum sikit ngomong, lagi, saya sikit belum lagi, sikit kelar. lagi. Kan tadi Oh, kau boleh, ngomong boleh. panjang, saya lagi dong. Sekali ulang ya. Orang yang dihukum itu pasti ingkrah dan berdasarkan dua alat bukti sudah cukup. Bukti surat, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi dan ahli. Itu sudah ingkrah. Baik di tindak pertama, banding, terus kemudian kasasi, peninjauan kembali, dan seterusnya. Tapi menurut rasa, dia itu tidak bersalah. Tapi menurut barang bukti, dia bersalah. Jadi antara rasa dan alat bukti tidak bisa diadu. Jadi rasa itu tidak bisa membela alat bukti. Begini juga bukti surat yang diajukan oleh Paulus, itu ya. Anda tidak boleh pakai rasa. Berdasarkan bukti surat, menurut Paulus Yesus terkutuk. Tapi rasa Anda bahwa Yesus tidak terkutuk. Anda nggak bisa mengalahkan tulisan Paulus dengan rasa Anda. Kagak bisa, bro. Tidak berlaku rasa itu. Paham sampai sini? Silakan dibantah. Oke. Aku tanya, apakah Yesus itu, Hendy, bersalah? Aku tanya dulu, Yesus itu disalib karena kesalahannya atau tidak? Kenapa? Yesus disalib karena kesalahannya atau tidak? Makanya dari awal saya bilang anaknya Bunda Maria itu saya jawab. Kan Anda belum bertanya. Aku tanya Anda ke bertanya, Hendy. saya jawab. Oke. Anda bertanya itu saya jawab. Anda diam dengerin, abis ini Anda bantah gitu loh. Oke, silakan. Makanya dari awal saya bilang tadi, kita udah setuju bahwa anaknya Maria itu adalah orang mulia. Bukan dia yang disalib. Tidak berdosa dia, tidak bersalah dia, mulia dia. Jadi tidak ada kriteria apapun, tidak ada alat bukti, bukti surat, saksi-saksi dia yang disalib. Yang disalib adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat. Itulah yang disalib berdasarkan data dan fakta. Artinya apa? Yang disalib bukan anaknya Maria, tapi yang disalib adalah orang yang diberi gelar Kristus yang pengkhianat ini. Berdasarkan surat oleh Paulus. Suratnya di mana? Galatia 3:13, Roma 14 nomor 9, Kisah 2:36. Itu bukti surat semua ada, bro. Kamu gak bisa melawan saya pakai bukti surat. Silakan dibantah bukti suratnya itu. Monggo. Oke, gantian. Siapa yang mengatakan, Hendy, bahwa Yesus anak Maria itu tidak disalib? Siapa yang mengatakannya? Apa? Siapa yang mengatakan, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah anaknya Maria itu tidak disalib? Siapa yang Oke, saya jawab ya, bukti surat lagi nih. Bukti surat ya di Ulangan 23 nomor 7. Jangan, apa katanya? Dengarkan dulu. Ini saya pakai bukti surat. Kamu nggak ada bukti, kau cuma pakai rasa. Sebentar, Ulangan belum berbicara Yesus. Ulangan itu jauh itu, belum ada Dengarkan Yesus. dulu. Ulangan. Ini hukumnya, ini undang-undangnya saya mau baca, kuhatnya saya mau baca. Dengar. Ini kita berbicara hukum dulu. Berbicara Yesus, kita Yesus. Siapa yang mengatakan Yesus? Silakan. Kau kan bertanya, bro. Saya edukasi kamu ini. Ini saya buka kelas belajar loh. Harus kau buktikan pernyataan siapa itu Yesus tidak disalibkan. Iya, makanya saya mau jawab tuh. Kalau Anda bertanya, saya menjawab. Lu diem dong. Tenang, oke. Ya. Yang berkata Yesus tidak bisa disalib itu adalah Sang Pencipta itu sendiri berdasarkan kuhab. Berdasarkan bukti surat, sebagaimana tertulis di 10 perintah Tuhan dilarang membunuh, di Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hukumnya. Terus kemudian ini berlaku untuk semua manusia, termasuk Kau bilang berlaku. tadi Yesus Saya tidak selesaikan disalibkan. dulu. Yesus, ingat Yesus. Iya, ini mau ke Yesus ini, Kucluk. Kau ini nggak bisa mendengarkan ini. Dengerin dulu orang ngomong. Kumiut. Terputus lagi kan? Jadi ulang lagi lah. Jadi kuhatnya berdasarkan bukti surat, perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah.
Artinya Yesus tidak ada kriteria untuk dibunuh berdasarkan bukti surat. Ini dibawa ke pengadilan, Yesus bebas di pengadilan, dia tidak dihukum. Yang dihukum adalah pemakan suap, pengkhianat, dosanya sangat besar. Siapakah itu? Yang berkhianat pemakan suap? Yudas. Yudas yang berkhianat, Yudas yang memakan suap, dan seterusnya. Artinya sesuai dengan bukti surat, berdasarkan hukum, bukan Yesus yang disalib. Silakan jawab pakai rasa, saya pakai data. Monggo. Siapa yang menyaksikan Yesus tidak disalib? Karena orang Yahudi langsung menyaksikan dengan matanya bahwa Yesus itu disalib. Siapa? Dari mana kau pandai-pandaian mengatakan Yesus itu tidak disalib, sementara si penyalibnya rame-rame menyalibkan itu orang Farisi itu? Orang Yahudi, kejadiannya di Yahudi, orang Yahudi yang mengatakan dia itu disalib. Kenapa dia disalib? Karena dia mengaku anak Allah. Lantas siapa yang pandai-pandaian ngomong bahwa Yesus itu tidak disalib lagi? Sejak kapan? Buku mana itu? Buku yang mana yang mengatakan itu? Saya jawab? Jawab. Oke, di mute situ. Oke. Memang ada yang namanya orang yang disalib diberi nama Yesus. Saya tidak pernah mengatakan Yesus tidak disalib. Tapi Yesus manakah yang disalib? Bukan Yesus anak Maria. Kita udah bicara dari awal bahwa Yesus anak Maria tidak memenuhi kriteria untuk mati terkutuk di tiang salib. Tapi ada orang yang digantung di tiang salib terkutuk diberi nama Yesus. Berdasarkan suratnya Paulus, Roma 14 nomor 9. Bisa ditampilkan kan itu bukti suratnya? Kan itu dibantu Roma 14:9 bukti surat. Roma. Ini kayak di pengadilan saya ini. Saya udah lama nggak bersidang loh. Roma 14:9. Iya. Ini bukti surat bukan bukti rasa ini. Kristus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Oke. Ya. Yesus itu sudah menjadi Kristus sejak dia dilahirkan di Lukas 2 nomor 11. Bukti surat juga. Nah, digedein. Ini bukti surat nih. Aduh. Dicutin lagi, tolong digedein. Tolong digedein lagi, host. Nah, ini bukti surat. Ini begini kalau di pengadilan harus ada bukti surat. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Poinnya nih ya, menjadi Tuhan nih. Gimana ini bukti suratnya, bro? Oke, gantiannya. Ya. Bukan ini. Ini kan udah kita bahas tadi. Maksudku begini. Referensimu yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, diserupakan, di mana tertulis? Saya kan udah jawab tadi. Kayak lu nggak denger ya? Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi ya. Bukan ke situ itu. Nggak spesifik itu kawan. Sekarang kau bertanya lagi. Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Di mana tertulis itu? Oke, saya jawab ya. Nah, kau diam, pasang kupingmu baik-baik. Kita dari awal udah setuju bahwa Yesus itu dilahirkan Bunda Maria sudah diurapi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, tidak berdosa. Di Alkitab nggak ada. Di Alkitab Yesus mati kok dan dibangkit. Kau turun dulu, saya jawab. Kau nggak bisa mendengarkan kebenaran. Kau kok nggak bisa mendengarkan kebenaran ya? Kau bertanya, saya jawab, tapi kau ngoceh gitu loh. Nah, saya jawab dulu baru kau naik. Kau kayaknya ciri-ciri orang yang kalah diskusi itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan. Kamu kalau di persidangan itu udah dilempar palu hakim. Kenapa orang berbicara yang lain diam? Nanti ada waktunya dia berbicara, itu pun melalui majelis hakim baru bisa bicara. Oke, hormati sedikit dirimu, bro. Saya nggak pernah mengatakan tidak ada yang disalib. Ada memang orang yang bernama Kristus yang disalib, ada. Tapi bukan anaknya Maria. Alasannya apa? Berdasarkan KUHP, berdasarkan bukti surat. Perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Perintah Tuhan artinya apa? Dilarang membunuh Yesus yang tidak bersalah. Artinya Tuhannya Yesus itu melindungi Yesus. Apa maksudnya itu? Di
diurapi, disayangi, dilindungi, dikaruniai begitu. Jadi yang disalib adalah Kristus yang bukan anaknya Maria. Syaratnya memang harus ada, Pak. Disalib hidup kembali menjadi Tuhan. Itu loh jawabannya. Jadi kesimpulannya di sini ada dua Kristus. Satu Kristus mulia, satu Kristus terkutuk. Berdasarkan bukti surat. Selesai. Oke, ini ada saya tampilkan Bang Handi. Ini juga tulisan Paulus ya, 1 Korintus 1 nomor 23. Tetapi Paulus dan kawan-kawan ini ya memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang Kristen ini adalah suatu apa? Botolan. Coba kisah 236 kan itu. Kisah 236 coba. Bukti surat lagi kita bawa. Oke, kisah 236. Oh itu. Oke, kisah 236. Ya, saya bicara pakai bukti surat, dia bicara pakai rasa. Oke, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi syarat Yesus ini menjadi Kristus dan Tuhan harus mati dulu. Sedangkan Lukas 2 nomor 11 sejak lahir sudah menjadi Kristus. Jadi ada dua Kristus. Ada Kristus dilahirkan dari awal sudah menjadi Kristus. Ada orang mati terkutuk dulu, baru bangkit, baru menjadi Kristus. Ada dua Kristus. Kesimpulannya, satu Kristus mulia anaknya Maria, satu Kristus terkutuk buatan Paulus. Berdasarkan surat. Bukti suratnya nyata, bukan berdasarkan rasa. Hukum tidak berdasarkan rasa, tapi berdasarkan data-data, fakta persidangan. Sekian sidang kali ini. Boleh Kita bertanya? tunda minggu depan. Boleh bertanya? Ya boleh, silakan. Oke. Tadi Bang Handi bilang yang disalib itu bukan anak Maria yang terkutuk, tapi yang terkutuk, iya kan? Nah sekarang aku mau minta dalil. Coba tunjukkan data bahwasanya yang tidak disalib itu adalah bukan Yesus, bukan Maria. Tunjukkan siapa dia itu, siapa dia itu. Sementara di Alkitab jelas datanya, mulai ditangkap, mulai diserahkan ke mahkamah, dibawa diarak-arak, semua banyak melihat, murid-muridnya yang 12 melihat, dan ibunya dan Yusuf semua ada saksinya di TKP, ada dalilnya, datanya lengkap. Sekarang Bang Handi coba tunjukkan juga yang waktu disalib itu siapa, dan yang bukan Yesus itu ya, siapa gantinya. Ayo coba. Oke, sebelum saya jawab, saya klarifikasi dulu. Bu Darni mengakui Yesus mulia atau terkutuk? Sebelum saya jawab. Oh, mulia dong dia. Berarti bukan dia yang terkutuk ya? Ya, tapi ada artinya. Itu Kristus menjadi kutuk. Ada, memang iya di situ tertulis Kristus menjadi kutuk karena kita. Itu dengan menanggung hukuman yang seharusnya manusia yang terima. Bu Darni ada panjang tadi. Itu artinya. Bu Darni udah mengakui Yesus mulia. Bu Darni udah mengakui Yesus tidak terkutuk. Artinya apa? Anaknya Bunda Maria mulia, bukan dia yang terkutuk. Artinya yang disalib bukan anaknya Maria, karena anaknya Maria mulia, nggak terkutuk. Itu jawabannya Bu Darni. Dengan Alkitab Kristen sesuai. Silakan, Itu ngarang Injil di luar dari Injil kebenaran ini. Tapi itu adalah Injil palsu sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Injil itu sudah diputar balikkan katanya. Silakan. Ini ada tulisan nggak ini Yesus yang lain? Kripto nih kasih tanggapan ya. Yesus itu melanggar hukum Taurat ya. Dia berbicara tentang dia adalah dengan Bapa adalah satu, dan itu bagi ahli-ahli kitab nggak bisa diterima karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Kedua tentang hari Sabat, dia mengatakan Sabat itu untuk kebaikan. Jadi walaupun
harus membawa seekor sapi yang dari jatuh ke got ya, biarpun harus dikerjain. Kesimpulannya Pak Krito, Jangankan kesimpulannya manusia. ya Yesus berdosa gitu. Coba dia jadi ya Yesus melanggar hukum Taurat menurut ahli kitab. Enggak menurut Ya. Pak Krito Yesus berdosa enggak? Berdosa Oh, ya itu udah, kan cukup. melanggar hukum. Dosa. Yesus berdosa Bu Darni. Jadi Dah. ya. Apa pula lagi kau kripto? Dulu Merusak Kristen aja kalian semua, iya. Aduh, aneh aja ajaran begini. Di mana Menebusnya pula Yesus begini. berdosa? Gila, sinting kali kalian semuanya, iya. Ya, menebusnya begini. Aduh. Juga Berat ini berat itu kan buat soal buat paham. itu Darni berat Ya. ini. Mereka tidak mencuri, tidak membunuh ya, tapi melanggar hukum lainnya ya. Murid-muridnya juga sama. Maka Yesus mengatakan lepaskanlah mereka biar saya yang tanggung. Nah, dia menebus. Jadi muridnya itu dibiarkan selamat, tidak ditangkap, tidak dihukum. Jadi ditanggung. Kayafas juga menyetujui. Biarlah satu orang saja. Kalau enggak, ya habislah bangsa kita. Ya. Jadi semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu melanggar. Ya, kata Paulus juga diterangkan kan. Hidup di bawah hukum Taurat itu tidak selamat. Ya, karena apa? Karena kita melanggar terus. Mau langgar satu aja itu juga pelanggaran. Jangankan melanggar lebih dari satu. Nah, hukumannya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi Yesus itu ya dihukum Itu mati. 2 Korintus 11 nomor 4 ya kan Dito? Iya. Ya, jadi jangan kecil hati walaupun Yesus itu berdosa menurut ahli kitab, ya kan, menurut suatu pengadilan yang bukan memfitnah, dia menemukan engkau samakan dirimu dengan sebagai Aneh-aneh memang Kristen ini. Satu bilang berdosa, Iya satu betul. bilang Menurut tidak. orang-orang ahli Taurat Yahudi, iya betul itu. Iya. Oh, udah Bu Darni setuju lagi itu berdosa Yesus. Berdosa menurut Dia ahli disalib kitab. karena itu. Jadi dia nggak mulia dong. berarti Dia berdosa. mengatakan dia anak Allah, ya. Jadi kalau menurut Bu Darni dia pendosa atau mulia? Mulia Yesus. Berarti nggak pendosa. Mulia dong. Udah tentu mulia Yesus. Makanya dia sekarang berada di surga. Berarti dia nggak berdosa. Bukan mati dia membusuk di bawah tanah, enggak. Iya berarti dia nggak berdosa toh? Enggak dong, makanya dia sekarang di surga. Kembali kepada tatanya dia. Stop dulu. Menurut Bu Darni boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Sesuai dengan hukum ke-6 enggak boleh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Enggak ada salah Yesus. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Seharusnya tidak boleh, tapi itu menggenapi Ya udah dijawab. nubuatan para Tidak nabi. boleh, berarti Yesus lain yang mati. Itu nubuatan para nabi harus tergenapi. Nubuatan lagi. Iya dong. Yesus ini Nubuatan dinubuatkan siapa? di perjanjian lama. Andi tanya sama saya, beda jawabannya daripada Ya coba Pak Krito. ya, Boleh nggak saya, membunuh Yesus Pak Krito yang tidak berdosa? dia berdosa, dia melanggar, maka dihukum mati. Oh, jadi Yesus berdosa, makanya dihukum mati gitu ya? Ya. Kok beda sama Bu Darni? Ya nggak tahu deh. Terus Tuhannya yaitu Bapa itu menyelamatkan dia dari maut, bukan berarti dia tidak mengalami kematian, tetapi dari kematian itu dia dibangkitkan gitu loh. Itu Berarti namanya Yesus, menyelamatkan. jadi Yesus tidak mulia Pak ya? Dia berdosa ya? Berdosa menurut ahli kitab ya. Kalau ini saya nggak mau membahas jauh ini karena udah dijawab sendiri oleh Pak Krito. Bu Darni lurusin aja dia kalau mau. Ya, Bu Dani begitu harusnya jawabnya. Jangan kecil hati. Yesus berdosa memang melanggar hukum Taurat. Maka orang-orang yang mengikuti Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Betul kan? Bu Dani juga tidak hidup di bawah hukum Taurat kan? Mau hidup di bawah hukum Taurat. Ya, masih tetap juga hukum Taurat itu nggak boleh dirubah. Makanya Yesus berkata 1.1 Yota jangan kau rubah hukum. Betul. Paulus juga mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Oh, Paulus Nah, itu dia. hukum Taurat Bu Darni. Itu tetap kita harus tunduk kepada itu. Paulus itu mencabut semua hukum Taurat. Bukan, itu dipersatukan di dalam Yesus hukum itu. Dipersatukan di dalam Yesus. Efesus Di 2 dalam nomor kasih. 15 itu loh. Efesus 2 Kalau sudah di dalam Yesus dan di dalam kasih, mana mungkin umat Yesus itu Saya pembunuh, bacakan, penjina, saya bacakan ya. pencuri. Saya bacakan Nggak nih. mungkin.
Ya, dengan matinya Makanya ia- kalau dia membunuh dengerin. berzina, makanya nanti dienyahkan. Dengerin, Enyahlah saya kau bacain. dari hadapanku, kata Yesus. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus mati, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat batal menurut Paulus. Di dalam ayat 16, jangan kalian potong. Di ayat 16 dipersatukan di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus itu di dalam kasih. Jadi kalau di dalam kasih tetap dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, Nggak bisa, benar, ini tidak udah menyembah batal kok. berhala, Udah semua batal. tetap dipatuhi. Udah Itu kalian batal. aja yang otak kalian somplek. Nah itu nggak ngerti. Tapi kan itu, tapi dengan itu, yang laki-laki disunat. Ya. kan itu, tolong kami Berapa? Efesus 2:15. Oh iya, membatalkan Baca ayat 16-nya, habis membatalkan dipersatukan, gitu dia, ya. Ya nggak usah kalian tipu-tipu lah. Iya, enggak tipu-tipu, kita pakai data kok benar nih. Yesus, apa kata Yesus? 1.1 iota jangan kau rubah. Paulus juga berkata, Iya, makanya hukum Paulus Taurat, dan makanya Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Gak Nah boleh ini dirubah dong. tolong benar nih, tolong Berarti ini baca dulu salah ini. datanya. Tolong baca Bukan dulu. salah, itu dipersatukan. Ayat mana 16-nya? Baca 16-nya. Dipersatukan di dalam Yesus. 15 Hukum itu. dulu. 15 dulu dibaca. Oke, baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di dalam diri Yesus itu Pertanyaannya mengadakan benar damai nih. sejahtera. Dan Pertanyaannya. untuk memperdamaikan keduanya dengerin, kamu udah di baca dalam nih. satu tubuh. Tapi dibaca. Nah, pertanyaannya benar nih. Apa? Yang dibatalkan oleh Paulus ini apa? Yang dibatalkan itu maksudnya dulu di perjanjian lama kan pakai data asal dan orang menjawab. berdosa, dengar dulu, asal orang Kan itu berdosa jangan ditutup, membawa jangan kurban. ditutup. Asal orang berdosa membawa kurban. Jadi kalau di setiap dosa kita satu orang udah habislah. Bu Darni, dengerin dulu baik-baik. Bu Darni, diam dulu. Berdasarkan data yang ada, apa yang dibatalkan Paulus di sini? Silakan. Berdasarkan data ini dan yang kami sudah pelajari, itulah yang dibatalkan semua peraturan-peraturan di zaman perjanjian lama itu. Contoh, setiap berdosa, tunggu dulu. Berdasarkan data aja. Aku dulu ngomong. Jadi di perjanjian lama setiap berdosa dipotong domba, darahnya dipercik-percikkan di bait suci. Begitu terus sampai hari ini. Hari ini habis ternak-ternak. Hukum Taurat Itu maksudnya lo. Hukum Taurat lo. Saya ulang nih. Waduh, Bular Rama berisik Saya ulang nih. Berdasarkan data yang ada, Bular nih. Ya, apa yang batal di sini? Berdasarkan data yang ada. Hukum apa? Tadi dulu Pak Kripto. Berdasarkan data yang ada, hukum apakah yang dibatalkan Paulus? Silakan. Itu tadi, berdasarkan data itu, kalau dibaca juga keseluruhan, yang dibatalkan itu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di zaman Yahudi. Oh, jadi melebar. Itu dia, makanya dengarkan. Hukum Jangan untuk aku supaya selesai. Saya ulang dulu nih. Berdasarkan data yang ada, hukum apa yang dibatalkan oleh Paulus? Berdasarkan data yang ada, hukum apakah yang dibatalkan Paulus? A. Hukum Taurat. B. Hukum Yunani. C. Hukum Burundi. Silakan. Harus dikasih pilihan ganda nih. Saya ulang nih. Berdasarkan data yang ada, Efesus 2 nomor 15, yang dibatalkan oleh Paulus adalah A. Hukum Taurat. B. Hukum adat. C. Hukum adat itu, hukum adat, hukum sipil di perjanjian lama itu. Tapi hukum 10 ini itu hukum moral.
untuk manusia itu nggak akan batal. Karena itu Berdasarkan data, Bu Darni, berdasarkan data. jangan menyembah berhala, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyebut nama Ini kalau saya ngajar buka kelas itu ini, Mbak, ya. moral, nggak Udah bisa tahu dirubah tulisannya itu. hukum Taurat membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat kan bukan 10 aja. Hukum Taurat itu kan itu hukum-hukum sipil yang peraturan-peraturan di zaman Yahudi itu seperti yang ku bilang tadi, berdosa potong domba, berdosa potong ini, setiap kali berdosa potong ini, habis ternak. Jadi itu nggak berlaku lagi, cukup sekali saja pengorbanan dengan darah Yesus yang suci. Hanya Bu Darni, sekali. bukan Jadi itu kami saya nggak lagi tanya, setiap Pak. tahun Bu Darni, potong kurban, bukan itu yang setiap saya tahun potong tanya. kurban, enggak. Bu Darni, berdasarkan data yang ada tertulis ini, hukum apakah yang dibatalkan oleh Paulus? Berdasarkan data loh, coba dibaca. Kenapa nengil kali Bang Handi? Ini kan sudah ku bilang loh Bang Handi. Yang dibatalkan itu hukum-hukum adat-adat istiadat. Nah, yang tertulis ini loh, yang tertulis. Hukum Taurat bukan cuma 10 hukum. Saya nggak nanya itu. 600 sekian-sekian. Yang tinggal di dalam hukum 10 disatukan semua menjadi hukum kasih. Itu dia maksud Paulus. Mengerti Gimana nggak sih kalian itu? Deh, benar nih, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Ngerti nggak arti segala itu? Apa arti segala? Segala ketentuan peraturan-peraturan yang ada berlaku di zaman itu. Ya, berarti jadi nggak batal. berlaku lagi. Berarti Kan batal betul dong. itu. Betul Batal itu semua, setiap ya? berdosa potong korban, setiap berdosa potong kurban. Susah Berapa memang. banyak dosa manusia ini? Bayangkan Doktrin susah triliunan dikalahkan. manusia ini. Nggak cukup Doktrin lagi lawan paksa kurban itu. susah. Itu artinya itu. Nggak jujur aja, nggak jujur Iya, aja. doktrin Ya, memang paksa itu. susah. Ini tulisannya begitu artinya, kok membatalkan kenapa kalian hukum bilang nggak Taurat jujur? dan segala perintah dan ketentuannya. Memang itu Yang jadi dibatalkan artinya. adalah hukum Taurat. Jadi disatukanlah itu di dalam ketentuannya itu kan. Gini aja deh Bu Darni, kalau mau masuk, kalau mau Bang masuk ke Andi. materinya Bu Darni, gini aja. Contoh nih, dulu ada hukum Taurat itu dilarang makan babi. Udah batal atau belum Bu Darni? Ya kalau itu untuk kesehatan itu bagus, tak ada dibatalkan itu. Masih berlaku ya? Berlaku. Berlaku. Satu. Hukum hitan sunat masih berlaku atau tidak? Masih boleh disunat, nggak diharamkan itu gitu. Kan itu untuk kesehatan. Saya ulang lagi. Hukum makan babi itu tetap berlaku atau tidak? Haram. Yang kita itu kan? Nah, satu dulu satu-satu. Hukum menurut Tuhan dilarang makan babi. Masih berlaku? Masih. Makan udang. Haruslah dikerat kulihatanmu. Harus disunat. Masih berlaku? Masih berlaku. Masih berlaku. Nggak masih boleh itu. Artinya Kristen yang makan babi melanggar perintah Tuhan. Betul? Kristen melanggar. Betul nggak? Ya sesuai dengan data. Oke. Yesaya 66 ayat berapa ya? 16 atau 17? Saya Udah makan ada babi. ayatnya. Bu Darni, saya makan babi. Nah, Kripto makan bagaimana babi. nih? Mulai Bagaimana besok nasibnya? ya berubah. Mulai besok ya kurang-kurangin lah. Gitu. Aku makan babi terus. Nggak boleh kita menghukum. Mulai besok kurang-kurang dikit lah. Hari ini sekilo, besok Ada setengah lagi hukum kilo. nih. Stop. Perempuan yang haid itu di hukum Taurat Yahudi itu bahwa harus dipisahkan tempat tidurnya selama 40 hari, potong merpati. Itu masih berlaku? Nah, yang kayak gitulah yang nggak berlaku lagi gitu. Oke, nggak berlaku lagi. Baik. Pilih-pilih. Ya, kita runut satu-satu nih. Yang mana yang dibatalkan, yang mana nih? Hari Sabat, hukum Sabat. Itu kan 10 hukum, nggak bisa batal 10 hukum. Itu Nggak boleh hukum batal. moral. Oke. Nggak bisa. Terus nggak bisa diganti jadi hari Minggu. Iya dong, kan hukum keempat. Oke. Itu Bait kan suci. langsung Oke. tangan Elohim yang menulis. Oke. Bait suci masih berlaku? Kenapa bait suci? Masih berlaku nggak? Ya ada, bait suci itu kan rumah Tuhan. Nah, oke. Bu Darni Contoh ke bait suci gereja. nggak? Bu, Gereja itu bait suci. dari mana gereja bait suci? Iya dong, ini kan udah modern. Kalau dulu bait suci, kalau sekarang rumah ibadah. Rumah ibadah namanya itu ya mengganti, gereja, udah. sinagog.
Dulu sinagog di Israel sana. Sekarang ya rumah ibadah ya gereja dong. Masjid, rumah ibadah. Nah, itu. Di zaman Yesus hidup ada gereja nggak sih? Di zaman Yesus sinagog. Sinagog itu rumah ibadah, gereja. Ya, apa bedanya gereja dengan sinagog? Sama-sama rumah ibadah, tempat beribadah, persekutuan orang-orang bersekutu sinagog, untuk memuji, meninggikan nama Elohim. Ke sinagog itu menyembah siapa? Ya. Menyembah siapa? Kalau menyembah sinagog, Elohim. Oke, kalau ke gereja menyembah siapa? Menyembah Elohim. Enggak menyembah Yesus. Di dalam Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Ya, berarti lu beda sama yang disembah, beda. Enggak dong, sama. Yesus kan wujud daripada Elohim. Yesus kan dirinya Elohim. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Dengerin. Kan itu kata Yesus. Dengerin, terakhir ya. Yesus masuk sinagog menyembah Elohim. Ibu Darni masuk gereja menyembah Yesus, beda. Sama itu, Yesus itu kan pada waktu dia kan mengajar manusia di bumi ini. Mereka itu mengikuti Yesus menyembah ilahi. Yesus itu mengatakan menyembah Elohim. Elohim ini siapa? Ilahinya diri Yesus itu. Hakikatnya sebenarnya Yesus ini itulah Elohim. Tapi kenapa dia mengatakan mengajari menyembah? Karena dia di bumi. Sekarang buktinya dia di surga. Makanya disuruh kita menyembah Elohim yang di surga. Karena dia sekarang di surga gitu. Bunda Maria menyembah siapa di surga ya sekarang ya? Iya dong, Bunda Maria menyembah Tuhan yang di surga. Kan sekarang Tuhan sudah berada di surga. Siapa itu Tuhan itu? Jadi sama Maria Yesus, Tuhan Yesus. Wih, jadi menyembah Maria menyembah anaknya di surga. Iya, iya. Kan dia kan dipakai, rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat itu. Di bumi anak, di surga Tuhan. Tidurlah. Yesus ini gak ada terima kasihnya loh. Dari bayi dirawat sampai di surga disembah. Enggak gitu juga. Salah kalian itu. Kenapa dipakai rahim Maria? Karena Maria adalah perawan suci yang tidak pernah disentuh orang. Jadi Elohim itu mau datang ke bumi ini. Kalau Elohim datang ke bumi nggak bisa, manusia tak sanggup melihatnya. Maka dia mengutus dirinya. Pak Suki lurusin dulu Pak Suki. Masuk Pak Suki. Pak Suki masuk. Aduh, Bunda Darni ini semakin tersesat. Biar dulu Bunda, Pak Suki dulu Bunda. Mana Pak Suki? Kalau saya masuk Bang Handi deg-degan. Lanjut Pak Suki. Iya, tadi pertanyaan Bang Handi bahwa hukuman yang dibatalkan semuanya Bang. Jadi begini, saya harus baca ini, Bang. Ya, saya bacakan ini dulu ya. Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 8, 9 dan 10 ya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan. Sama-sama tukang dongeng. Itu hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik. Ini aja Pak Suki biar gak panjang saya tanya. Dan selanjutnya. Pak Suki, kalau Kristen itu Pak Suki pakai hukum apa? Kalau Kristen sekarang hukum apa? Hukumnya sama, tetapi hukum yang sudah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi ya, bukan hukum tertulis. Hukum apa namanya Bang? Hukum kasih kehendak Bapa. Oh, hukum kasih. Iya, jadi gini Bang, kalau saya baca di dalam 2 Korintus Bang ya. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Coba dari roh. Pak Suki, coba aplikasikan hukum kasih di Kristen itu seperti apa sih? Hukum kasih itu. Ya, pertama saya definisikan kasih itu begini. Kasih adalah bukan suatu hanya dorongan untuk orang berbuat kebaikan atau menolong orang yang dalam kesulitan, tapi kasih adalah suatu keberadaan diri di mana
kita memiliki sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah Pak, Itulah ini kasih. saya kasih pertanyaan sederhana Pak Kosugi. Yang mengimani, meyakini Yesus mati di tiang salib itu hukum kasih atau bukan Pak? Iya, Bapak mengasihi kita, Bang. Jadi Mengasihi membunuh dunia. orang yang di tiang salib itu ajaran kasih ya? Membunuhnya salah, Bang. Tetapi terbunuhnya Yesus itu adalah bentuk kasih Bapa kepada kita yang Di berdosa. mana ada kasihnya di situ Bang? Kejahatan itu. Iya begini Bang Andi, layaknya seorang bapak melihat anak-anaknya itu terhukum Bang. Tetapi ada tinggal satu anak nih, bagaimana dia mau membebaskan anak-anak yang banyak itu? Salib itu, Pak Suki, boleh izin. Satu kali terakhir, kasih salib itu lambang kasih atau lambang kutuk? Itu kasih dan keadilan Bang, dua menyangkut di sana Bang. Lambang pembunuh.